Sekali merdeka, tetap merdeka. Anak-anakku sekalian, hari ini kita masih dalam suasana hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Sekarang kita akan mempelajari materi bahasa Indonesia yang akan dibawakan oleh Bapak Hanson Rombelayo SPD. Materi pembelajaran ini seharusnya ditayangkan pada tanggal 20 Agustus 2020 hari Kamis, tetapi bertepatan dengan perayaan Tahun Baru Hijriah, maka materi pembelajaran ini diundur pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020. Selamat mengikuti pelajaran, tetap semangat. Hari kemerdekaan telah lewat, tetapi semangat tidak boleh padam. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari dua tanda baca. Yang pertama itu tanda titik, dan yang kedua adalah tanda koma. Nah, pada materi kali ini, kita masih akan membahas tentang tanda baca. Untuk yang ketiga, yaitu tanda titik koma. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis atau setara. Selain itu, tanda titik koma dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam kalimat majemuk. Untuk lebih memperjelas pengertian dari tanda titik koma, perhatikan contoh berikut ini. Yang keempat, tanda titik dua. Tanda titik dua digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap, seperti adalah, misalnya, antara lain, seperti, dan lain-lain. Selain itu, tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerincian. Contohnya seperti berikut ini. Selain dari contoh sebelumnya, tanda titik dua juga dapat digunakan dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Ada yang belum pernah melihat teks drama? Coba angkat tangan. Kalau belum, silakan perhatikan contoh teks drama berikut ini. Yang berikutnya tanda hubung. Tanda hubung digunakan untuk menyambung bagian dari kata yang dipisahkan oleh baris. Tapi kata yang dipisahkan itu harus berdasarkan suku kata. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Yang berikut ini masih berhubungan dengan tanda hubung. Fungsi tanda hubung yang berikut adalah untuk menyambung unsur-unsur kata ulang. Selain itu, tanda hubung juga digunakan untuk menyambung huruf atau kata yang dieja satu persatu. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Yang berikutnya tanda elipsis.
tanda elipsis itu tanda titik 3 kali. Tanda elipsis biasanya digunakan dalam kalimat yang terputus-putus. Ingat ya, digunakan dalam kalimat yang terputus-putus. Selain itu, tanda elipsis juga digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam satu kalimat atau satu paragraf ada yang dihilangkan. Masih belum mengerti ya? Kalau begitu perhatikan contohnya berikut ini. Yang berikutnya tanda tanya. Masa ada yang tidak tahu tanda tanya? Nah, tanda tanya itu digunakan pada akhir kalimat tanya. Ingat, digunakan pada akhir kalimat tanya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh kalimat berikut ini. Yang berikutnya tanda seru. Tanda seru itu pasti semua sudah tahu kan? Tanda garis, lalu ada tanda titik di bagian bawah. Tanda seru itu dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan, perintah, atau larangan. Masih ada yang tidak tahu bagaimana itu tanda seru? Untuk lebih jelasnya, perhatikan kalimat berikut ini. Yang berikutnya tanda kurung. Nah, tanda kurung bukan berarti kalian yang mau dikurung ya. Tanda kurung itu dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Selain itu, tanda kurung juga digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan merupakan bagian dari pokok pembicaraan. Kalau masih bingung, perhatikan contoh berikut ini. Yang berikutnya tanda petik atau yang lebih dikenal dengan tanda kutip. Nah, tanda petik atau tanda kutip digunakan untuk mengapit petikan atau kalimat langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tulisan lainnya. Selain itu, tanda petik juga digunakan untuk mengapit judul syair atau judul-judul buku yang dipakai dalam kalimat. Kalau kalian masih bingung, maka perhatikan contoh kalimat berikut ini dengan baik. Yang berikut tanda petik tunggal. Tidak tahu tanda petik tunggal? Tanda petik tunggal itu tanda kutip atau tanda koma atas. Nah, tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang tersusun dalam sebuah petikan yang lain. Bingung maksud Bapak? Sekali lagi, tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang tersusun dalam sebuah petikan yang lain. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh kalimat berikut ini. Selain dari contoh tadi, tanda petik tunggal juga digunakan
untuk mengapit makna terjemahan atau penjelasan dari kata atau ungkapan asing. Ungkapan asing itu adalah bahasa atau kata-kata di luar dari bahasa Indonesia, entah itu bahasa daerah ataupun bahasa asing dari luar negeri. Untuk lebih jelasnya, maka bacalah dan perhatikan kalimat berikut ini. Yang terakhir adalah tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai di dalam nomor surat, nomor alamat, dan penanda masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwin. 2 tahun takwin itu artinya dalam penyebutannya langsung disebutkan 2 tahun. Contohnya seperti ini, tahun ajaran 2018-2019. Untuk lebih memperjelasnya, maka perhatikan contoh berikut ini. Nah anak-anak, demikianlah pertemuan kita kali ini. Untuk tugas kalian, Bapak sudah menyiapkannya di dalam Classroom. Silakan buka aplikasi Classroom, buka pada tugas kelas atau classwork. Salam sehat untuk kita semua dan sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.